وصار الدمع يجري يا إلهي خذ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum kita membahas tema kita insyaallah tentang kunci rezeki yang terlupakan, Ana ingin membahas tadi kenapa kita harus maju. Masya Allah ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW itu sedang bermajelis. Disebutkan oleh para sahabat, ternyata ada 3 orang keluar dari rumahnya jumpa bareng-bareng, tapi belum masuk masjid Nabawi. Adapun orang yang pertama, kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'arad. Ketika dia tahu ada kajian Nabi SAW, dia nggak mau datang. Yang duanya datang. Disebutkan orang yang kedua, fawajada furjatan, dia mendapati tempat yang kosong, duduk di situ, di depan, cari dia celah-celah yang kosong, duduk depan. Wa amma tsalits, adapun orang ketiga, dia duduknya di belakang, fasahya, duduk di bawah, di belakang, malu-malu mau duduk depan. Taib. Komentar Nabi SAW ketika Nabi SAW selesai kajian, apa kata beliau? Maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang? Tentang apa? 3 orang. Beliau mengatakan, amma ahaduhum, adapun salah satu mereka, fa'aradallahu anhu, mereka berpaling dari kajian, Allah berpaling dari dia. Syuf, Masya Allah, berpaling, gak mau kajian, maka apa? Allah Pak, Masya Allah ya, kunci orang itu istiqomah atau dia udah jauh dari istiqomah cuman satu, ada nggak di majelis ilmu? Antum kalau mau ngecek orang ini masih istiqomah atau enggak, lihatlah kajian, masih ada nggak dari kajian. Kalau enggak, Pak, tanggung jawab antum untuk narik. Sahih. Bahaya loh Pak, kita ini nggak mau kajian. Amma ahaduhum, yang pertama, fa'arada, dia ini apa? Berpaling dari kajian. Fa'aradallahu anhu, maka dia apa? Berpaling. Orang kedua, fa'awa ilallah fa'awahullah, dia datang cari naungan Allah, maka Allah naungin dia. Nah, ini orang duduk-duduk yang deket-deket nih, yang sama pengisinya. Adapun orang ketiga, Pak, Masya Allah, fastahyallahu minhu, yang ketiga ini malu-malu duduk di belakang, Allah pun malu-malu ngasih pahala untuk dia. Kasih pahala nggak nih? Nah, itu dia, itu kata para ulama. Jadi Pak, Masya Allah, kita belajar dari Jibril alaihi salam ketika belajar dengan Nabi SAW. Hadis Arba'in Nawawi. Bagaimana Jibril? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ini Nabi SAW duduk seperti ini, Pak. Jibril melihat ada kosong depan Nabi. Ini Jibril alaihi salam, Pak, itu ketika itu menjelma menjadi orang yang nggak dikenal, tapi pemuda yang ganteng, Masya Allah, tapi kita nggak kenal. Kata Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, Jibril meletakkan lututnya nempel dengan lutut siapa? Rasulullah SAW. Maksudnya kalau bisa dekat dengan siapa? Ustadznya. Itu wallahu a'lam bishawab, kata para ulama. Memang keberkahan ilmu itu, Pak, biasanya akan didapatkan kebanyakannya oleh orang-orang yang duduknya dekat siapa? Akannya, Pak, Masya Allah. Dan ini wallah ajib, orang-orang yang di pondok kami, Pak, santri-santri yang suka duduk belakang, rata-rata itu dia nggak jadi dai ataupun orang nggak berilmu. Yang biasanya kuat ilmunya siapa? Yang awal. Itu kata para ulama, itu termasuk Allah ngasih keberkahan. Nah, wallahu a'lam ala kulli hal, Pak, di sini. Terus gimana ibu-ibunya? Ya ibu-ibu memang di belakang, karena memang sholatnya pun juga di mana? Di belakang. Di majelis ilmu juga di belakang, untuk dipisah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ala kulli hal, Pak, di sini ana menekankan kita itu kalau bisa, Pak, duduk di depan. Dan juga tadi apanya? Nyatat. Pak, Masya Allah, masih mending kalau masuk ilmu itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Berarti apa?
nggak nyantol. Kalau Pak masih kita ini masih masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih enak, ada yang nyantol lah gitu loh. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Wallah berat berarti kan nggak masuk. Dan ini terjadi Pak kalau kita nggak nyatat. Wah ini terjadi sama, coba lah Pak. Coba ibu-ibu nanti, kalau kapan suaminya kajian nggak bawa catatan, coba tanya, Afwan Mas, tadi yang udah disampaikan ustadznya apa tadi? Adik mau tahu. Kebanyakan kita apa tadi? Loh, ustadznya berapa jam kajian? 1,5 jam. Apa yang disampaikan? Apa ya? Ngambang apa berarti Pak? Itu masuk telinga kanan, keluar apa? Telinga kanan. Masya Allah, itulah pentingnya kita apa? Mencatat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak, kita sekarang ke tema tentang masalah apa? Rezeki. Baik, sebelum kita membahas pintu-pintu rezeki, kita perlu tahu dulu Pak, rezeki itu bukan cuman semuanya dalam bentuk uang. Banyak orang mengira rezeki itu apa? Semua uang, harta, duit, gaji dan sebagainya. Bukan itu. Iya, mereka itu masuk dalam kategori rezeki, tapi bukan pembatasan untuk itu. Pak, rezeki itu ada kebahagiaan, ada berupa anak, ada berupa apa lagi? Ilmu. Itu semua apa? Itu semua rezeki yang Allah berikan untuk kita. Enggak semuanya dalam bentuk apa? Uang, bukan. Makanya Pak, Masya Allah ya, ada orang yang Allah kasih banyak uang tapi nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Nggak berkah. Anda ambil contoh Pak, Masya Allah, antum kalau tahu kondisi di Jakarta sana dengan banyaknya kesibukan dan aktivitas di sana, banyak dari mereka pebisnis besar loh Pak ya, mungkin yang punya perusahaan dan sebagainya, berangkat kerja itu waktu subuh ketika anaknya belum bangun, pulang tengah malam ketika anak sudah bangun, nggak jumpa dengan anak mereka. Uang banyak, kebahagiaan apa? Nggak mereka dapatkan. Pak, nggak usah jauh-jauh artis-artis itu, kenapa banyak sekarang yang dia itu kenal sunnah dan duduk di majelis ilmu? Karena mereka tahu kebahagiaan itu nggak semua di harta, dan bahkan harta itu nggak bisa mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, Masya Allah Pak, tukang becak, dia itu Masya Allah waktu subuh keluar masih bisa dia zikir kepada Allah. Yang tadi subuh keluar macet di jalan, nggak sholat dia. Kalau saya sholat habis di jalan. Tukang becak Pak, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar, zikir terus dia Pak. Mungkin sebagian mereka ada yang zikir subuh, zikir pagi Pak, dan bisa melaksanakan sholat apa? Syuruk, masih bisa. Pulang sarapan sama anaknya, sama keluarga, masih bisa dia itu bercengkrama, masih bisa senang-senang dan sebagainya. Jam 8 baru goes apa? Sepeda. Pulang Pak jam 5. Kapan sholat? Ya sholat. Pebisnis itu Pak, Masya Allah, mereka merasa kebahagiaan itu nggak dapat. Tukang becak dapat. Berarti apa Pak? Rezeki itu nggak semua dalam bentuk uang. Jadi ingat Pak ya, bukan berarti kapan kita itu uangnya kita tidak besar, uang itu tidak banyak, gaji itu nggak tinggi dan sebagainya, itu bukan cuman batas rezeki saja cuma sampai situ. Bahagia nggak kita? Berkah nggak kita? Itu kata para. Ada orang Pak, Masya Allah, uangnya banyak untuk anak-anak, Masya Allah. Dek, Masya Allah. Nah, orang tuanya didudukkan sampingnya, tidak apa-apa. Taib. Yang punya anak disampingkan, enggak apa-apa. Anak-anak memang harus dibawa ke masjid, harus biar kenal dengan apa? Masjid. Cuman kalau bisa didudukkan samping orang tua, jangan dilepas. Nah, baik, kita kembali ke pembahasan. Jadi Pak, di sini banyak hal yang kita perlu tahu, bahwasanya uang itu dan sebagainya bukan itu pembatasan untuk apa? Rezeki. Kebahagiaan itu termasuk apa? Rezeki. Dan banyak sekali rezeki yang akan kita bahas insyaallah. Makanya Pak, Masya Allah, ada orang cuman punya anak satu, itu pun nakal pula, durhaka sama orang tuanya, uangnya banyak tapi nggak terurus. Dan bahkan bukan lagi anak dia, anak pembantu. Karena yang ngasuh siapa? Pembantunya, babysitternya. Pak, Masya Allah, dia ngambil pendidikan bukan dari bapak ibunya. Dari siapa? Pembantu. Gimana pembantu dia itu terjadi Pak, akhirnya anak nakal ya pembantu, macam budak zaman dahulu Pak, nggak ada ilmu dan sebagainya. Bayangkan itu Pak. Jadi ala kulli hal Pak, di sini bahwasanya nggak semua rezeki itu dihitung dari apa?
dari harta. Dan itu juga apa? Yang dicari bukan banyaknya rezeki, tapi berkah ataukah tidak berkah. Pak, sedikit nggak apa-apa, yang penting cukup. Banyak orang yang dia itu hartanya banyak, tapi merasa apa? Nggak cukup, kurang aja. Buktinya apa? Lah, koruptor, Pak. Koruptor itu pejabat besar, uangnya banyak bukan? Kenapa dia masih mengambil uang negara? Merasa kurang, merasa nggak cukup. Yang penting tuh Pak, dalam rezeki cukup. Sedikit Pak cukup, masya Allah. Banyak nggak cukup, azab. Banyak rezeki kita Pak nggak cukup, merasa apa? Azab. Akhirnya koruptor, muncul koruptor, korupsi dia. Kemudian juga nggak ngasih zakat. Kenapa? Merasa kurang. Sedekah pun nggak mau. Itu namanya nggak berkah Pak. Itu namanya nggak berkah. Itu kata para ulama. Jadi patokannya itu yang penting cukup. Makanya doa Nabi Pak, masya Allah, minta kecukupan. Minta apa? Kecukupan. Nggak apa-apa sedikit. Nabi sedikit hartanya. Ada harta dikasih untuk orang lain, ada harta kasih untuk orang lain, tapi cukup. Apa kata Nabi kita SAW dalam hadisnya? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan suatu hal yang halal saja yang kau halalkan, dan aku tinggalkan yang haram. Allahumma kfini, ya Allah apa? Cukupkan saya. Nah, antum juga minta seperti itu Pak. Yang penting cukup. Masya Allah, antum kalau mau lihat ustadz kita Pak, tidak banyak. Walaupun ada yang kaya, ada. Itu fadlum minallah, keutamaan yang Allah kasih untuk dia, dan itu banyak sekali. Abu Bakar juga seperti itu. Tapi Pak, kondisinya sahabat-sahabat Nabi yang miskin pun apa? Ada, tapi mereka cukup. Itu kata para ulama. Jadi Pak, yang penting patokan kita itu bukan banyak ataukah sedikitnya harta. Yang penting berkah. Banyak berkah lebih bagus. Na'am, wallahu alam bisawab. Taib Pak, kunci-kunci rezeki yang banyak dilupakan. Taib. Pertama Pak, dan ini sering dibahas di mimbar-mimbar, tapi banyak yang lalai ataupun nggak tahu maknanya itu apa. Yang pertama Pak, at-tawakkul 'ala Allah. Ini semua para ulama mengatakan tawakal kepada siapa? Allah. Ini hampir sering ditinggalkan hatta umat Islam. Pak, masya Allah ya. Tawakal itu amal apa? Hati. Maksudnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Dia usaha ikhtiar Pak. Banyak atau sedikit yang Allah kasih untuk dia, serahkan sama siapa? Allah saja, udah Allah. Kapan Allah kasih sedikit, berarti itu lebih baik untuk kita. Kapan Allah kasih banyak, itu lebih baik untuk kita. Kenapa Pak? Masya Allah, ada satu hadis qudsi Pak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ada di antara hamba-hambaku yang aku kasih harta sedikit. Kalau aku kasih banyak, la tagha, dia akan melampau zalim, menindas dan sebagainya. Sebaliknya Pak, masya Allah, ada di antara hamba-hambaku yang aku kasih harta banyak, seandainya dikasih sedikit, kufur dia. Itu berarti Pak, banyak ataupun sedikitnya itu kita tawakal kepada siapa? Allah SWT. Serahkan. Ya alhamdulillah. Banyak, walhamdulillah. Sedikit juga apa? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang cukupkan. Coba apa? Allah yang cukupkan. Seakan-akan patokan kita kayaknya ini kurang, tapi Allah apa? Cukupkan kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam disebutkan Pak, dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la ruziktum kama ruziqat thair. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih. Enggak cuman burung Pak, semua hewan. Disebutkan di sini Pak, taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung itu pergi dia dalam kondisi perut apa? Lapar. Balik apa? Isi, bitana penuh perutnya Pak. Syuf, masya Allah. Itu hewan yang tak berakal, apalagi manusia yang berakal. Tapi Pak, wallahu alam, inilah yang jeleknya manusia. Allah kasih akal tapi nggak dipakai akalnya.
Allah berfirman, Pak, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, sempurna. Tapi Pak, banyak manusia yang Allah kasih akal tapi lebih buruk daripada hewan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Khawatir sama rezeki Allah. Pernah nggak hewan tuh khawatir? Anda tanya, pernah nggak hewan khawatir, Pak? Nggak pernah. Cerita hewan khawatir, nyari aja dia. Nggak pernah takut. Yang penting dia bisa makan hari ini, selesai. Nggak pernah takut rezeki dan sebagainya, nggak pernah, Pak. Karena mereka semua tahu bahwasanya tanggung jawab rezeki itu siapa? Allah. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak adalah satu makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi kecuali tanggung jawab Allah yang ngasih rezeki. Tanggung jawab siapa, Pak? Allah yang tanggung jawab untuk kita. Bukan diri kita yang tanggung jawab untuk diri kita. Allah yang tanggung jawab. Maka apa kata para ulama, Pak? Manusia ini Allah ciptakan dalam pembentukan penciptaan yang sempurna. Tapi apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami jadikan dia itu makhluk yang paling rendah. Kenapa? Allah sempurnakan akalnya, kok makin takut? Mak, dulu kita masih kecil, pernah nggak takut akan rezeki? Masih kecil, pernah nggak takut kita rezeki? Nggak pernah, Mak. Itu sempurna nggak akal kita waktu masih kecil? Nggak sempurna. Kenapa semakin besar akal semakin sempurna, kok malah apa? Takut. Dan ketakutan itu, Pak, lebih parah untuk orang-orang yang berijazah S1, S2, S3, sarjana ekonomi, sarjana hukum dan sebagainya. Takut nggak dapat apa? Rezeki. Padahal harusnya makin apa? Sempurna akalnya. Kalau seandainya kita masih kecil saja, Pak, masih kecil nih, Allah kasih rezeki. Ya Pak, Masya Allah, nggak mungkin lah kita udah besar Allah nggak kasih apa? Rezeki. Pak, Masya Allah, ajib. Saking sayang sama Allah, kalau kita mau tahu, Pak, rezeki itu memang Allah yang ngasih. Ketika kita masih jadi janin, siapa yang ngasih rezeki? Allah kasih rezeki, Pak. Allah yang ngasih rezeki. Para ulama mengatakan, Pak, dan ini disebutkan dalam Zadul Mustaqni. Antum tahu kenapa wanita ketika sudah hamil nggak lagi haid? Ya kan? Wanita, Pak, kapan dia itu hamil nggak jadi apa? Haid. Kata para ulama, Allah rubah darah haid itu jadi apa? Gizi untuk janin. Coba haid, darah haid lo ya, yang kotor Allah rubah jadi apa? Jadi rezeki untuk janin, bersih, Pak. Syuf, orang hamil juga sama. Walaupun mereka ibu-ibu ini sudah menyusui, Pak, tapi ya seperti itu. Darah haid itu Allah rubah jadi apa? ASI. Itu kata para ulama. Dan antum tahu, Masya Allah, Pak, kita mau nyari susu yang paling bagus, antum jumpain di mana-mana nggak bakal jumpa, Pak. Ciptaan siapapun, susu apapun, susu sapi, susu kambing, susu apa, yang mengalahkan air susu apa? Ibu. Siapa yang ciptakan langsung itu, Pak? Allah. Tiba-tiba kita ketika sudah besar malah takut apa? Rezeki itu nggak didapatkan. Wajar Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kami jadikan dia itu makhluk yang paling rendah, yang paling hina. Kenapa? Pak Masyuf, kalau kita takut nggak dapat rezeki, seakan-akan kita menisbatkan kebakhilan untuk Allah. Ngerti, Pak? Seakan-akan kita mengatakan Allah itu apa? Bakhil. Allah nggak ngasih rezekinya untuk kita. Atau kita menisbatkan sesuatu hal, kerajaan Allah atau keutamaan Allah itu berkurang kalau dimakan sama orang lain. Waduh, kalau kita nggak, kayaknya kita besok ini harus cari rezeki ini, khawatir 1, 2, 3 hal. Seakan-akan, Pak, kita tuh mengatakan rezeki Allah itu bisa berkurang. Kerajaan Allah atau kepemilikan Allah bisa apa? Berkurang. Itu kan seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk pemikiran kita kepada Allah SWT. Makanya, Pak, itulah pentingnya kita bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, Pak, Masya Allah. Dan tawakal ini, Pak, Masya Allah, bukan berarti kita itu tidak ikhtiar. Kenapa antum di masjid terus? Antum nggak nyari nafkah? Anak kan udah tawakal sama Allah. Itu nggak bisa dikatakan apa? Tawakal.
itu justru nggak bertawakal sama Allah. Tawakal nih Pak, ikhtiar dulu, kemudian nyerahkan apa? Kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kita itu berusaha. Nanti apa yang kita usahakan serahkan sama siapa? Allah SWT. Maka Umar bin Khattab, Pak, ada salah satu orang yang duduknya fi zawiyatil masjid, di pojokan masjid, doa terus. Apa kata Umar? Umar usir, keluar kalian dari masjid, cari nafkah. Tawakal kata dia, nggak bisa, itu bukan tawakal. Tawakal itu datang setelah apa? Ikhtiar. Usaha dulu Pak, Masya Allah. Sedikit banyak dan sebagainya Pak, yang penting kita berusaha kepada Allah SWT. Jadi gini Masya Allah Pak ya, ada sebagian orang tuh salah memahami dalam konsep apa? Tawakal. Nggak apa-apa, insya Allah datang sendiri rezeki Allah kalau kita di masjid. Apa buktinya? Kata mereka Maryam alaihas salam. Apa yang terjadi sama Maryam? Maryam itu Pak duduk di mihrab, tiba-tiba turun apa? Makanan. Pak, Masya Allah, kaget lah, dari mana ini? Maryam dapat dari mana nih makanan? Ditanya, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini dari mana kau dapatkan nih makanan? Qalat huwa min indillah. Itu datang dari siapa? Allah. Enggak apa-apalah kita. Pak, kalau zaman kita sekarang antum duduk 100 tahun pun di masjid nggak bakal turun makan dari langit. Itu terjadi untuk siapa? Maryam. Itu pun Pak, bukan berarti Allah menceritakan itu, bukan berarti Allah menceritakan konsep tawakal, bukan. Allah hanya menunjukkan kuasa Allah saja. Wa illa, Maryam pun diperintahkan untuk ikhtiar. Maryam diperintahkan untuk apa? Ikhtiar. Apa dalilnya? Surat Maryam. Ketika itu Pak, Maryam ini hamil apa? Besar. Keluarganya mengucilkan dia. Dan kondisi dia mau lahirkan Nabi siapa? Isa alaihi salam. Ketika itu Pak, Masya Allah, Maryam ini hamil besar, dia mau nyari makan, nggak tahu, nggak ada yang ngasih dia. Perintah Allah apa? Usaha dulu. Apa perintahnya? Allah SWT berfirman, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakiti alaiki rutaban janiya. Wahai Maryam, huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Antum tahu pohon kurma Pak? Gampangnya macam pohon sawit. Itu satu bangsa. Pohon sawit, kelapa sama kurma itu satu bangsa. Pohon kurma itu Pak, Masya Allah, apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan itu, usaha dulu, goyangkan pohon apa? Kurma. Pak, asalnya pohon kurma itu bisa kita petik itu kalau dipanjatin, dipanjat, baru kita ambil kurma itu. Kalau kita mau yang rutop, kurma basah. Tapi Pak, mungkin nggak orang hamil naik? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin, nggak ada ceritanya orang hamil naik apa? Pohon mangga aja nggak ada, apalagi pohon kurma. Berat lah, nggak mungkin. Tapi tetap usaha. Dengan usaha apa? Goyangkan pohon kurma. Pak, Masya Allah, gini kan banyak sawit nih. Mungkin nggak Pak sawit itu jatuh dengan antum goyangkan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Wallah, berat. Tapi maksudnya usaha dulu, ikhtiar. Apa kata Allah? Huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan pohon apa? Nakhlah, kurma tadi. Habis itu tawakal. Apa kata Allah? Tusakiti alaiki rutaban janiya. Allah langsung turunkan rutop. Pak, rutop ini bukan yang sudah tua-tua, yang masih muda, yang nggak bakal bisa jatuh gitu loh Pak. Ya karena masih buah-buah muda, harus diambil. Tapi Pak, dia usaha dulu, akhirnya apa? Tawakal. Apa yang terjadi? Tusakitu alaiki rutaban janiya. Allah turunkan rutop yang banyak. Itu Pak harus ada ikhtiar. Kalau tawakal nggak dapat Pak. Yang di awal cerita itu Pak, cuman Allah menunjukkan kuasa Allah kepada Maryam, kepada orang-orang lain, Yahya dan seterusnya, Zakaria. Itu ini Pak, itu khusus untuk cerita awal. Jadi cuman untuk menunjukkan kuasa Allah. Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Pak, Allah nggak bakal mau setelah itu terjadi tiba-tiba turun emas. Makanya Pak, Masya Allah, apa kata Umar? Apakah kalian berpikir annas sama'a tumtir dhahaba, bahwa saya langit akan menurunkan untuk kalian berupa emas yang banyak? Mungkin nggak hujan emas? Ada mawar ini, hujan emas namanya.
Tapi cuman apa? Cuman nama. Kalau hujan mas turun Pak, nggak ada ceritanya, nggak bakal ada. Makanya kata Umar, jangan duduk-duduk di masjid, pergi cari, nggak bakal ada cerita itu. Itu cuman cerita zaman dulu terjadi, tapi untuk menunjukkan kuasa siapa? Allah. Sebagaimana Isa alaihi salam diminta oleh orang-orang Hawariyun dari kalangan orang-orang Nasrani. Apa kata mereka? Untuk meminta turun apa? Makanan dari langit. Nabi Isa ngangkat tangan. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa mengatakan, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i taquluna la'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, turunkanlah kami ini makanan beserta meja-mejanya loh Pak. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina, yang itu akan menjadi id perayaan bagi kami untuk orang-orang awal kami dan juga orang-orang akhir kami setelah kami. Wa ayatan mink, dan agar menjadi ayat kebesaran untuk engkau. Tanda kebesaran siapa? Allah. Cuma untuk itu saja Pak, bukan untuk konsep tawakal. Masya Allah Pak, kalau kita udah ikhtiar kemudian tawakal, sering sekali rezeki itu udah turun untuk kita dan datang untuk kita. Syufa, Masya Allah. Dan orang-orang yang, dan itu Pak, ikhtiar ini, jadi pertama tawakal, yang kedua ikhtiar, kemudian apa? Ikhtiar itu pun dibarengin dengan takwa. Ikhtiar tadi Pak dibarengin dengan apa? Takwa. Apa itu takwa Pak? Takwa itu melakukan apa saja yang Allah perintahkan, meninggalkan apa saja yang Allah larang. Itu arti takwa. Kita ketika bekerja Pak, kapan udah panggilan sholat maka apa? Sholat. Oh, berarti ini fulan takwa kepada Allah dalam nyari rezeki. Kapan kita itu bekerja dapat uang, maka diperintahkan untuk bayar zakat semisal, maka ini orang apa? Bertakwa. Itu Pak sering sekali Allah turunkan dan dari jalan yang tak disangka-sangka. Banyak orang, nanti dulu lah sholat, kenapa ini belum selesai kerjaan, akhirnya meninggalkan sholat, tak mau sholat jamaah, nggak mau dia. Itu biasanya seret Pak rezekinya. Sebaliknya, oh ini Masya Allah, ini udah adzan, anak tinggalkan dulu lah, tinggalkan. Itu lebih Pak, toko tutup, harus sholat 5 waktu, kecuali ada karyawan dan itu perempuan. Pun kalau seandainya perempuan Pak, suruh sholat di rumah langsung, habis itu baru buka apa? Toko lagi. Harus seperti itu. Kenapa? Karena itu namanya takwa kepada Allah. Kapan udah azan langsung sholat. Apa firman Allah, janjinya Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah jadikan jalan keluar untuk dia. Awalnya mungkin susah dan sebagainya, tapi jalan keluar makhraj Allah kasihkan. Sebaliknya Pak, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tak disangka. Ana ulangi Pak, Allah kasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang penting bertakwa sama Allah SWT. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kalau dia bertawakal maka Allah akan mencukupinya. Ini kisah Pak terjadi nanti, insya Allah kisah ini akan terus berulang tiap tahun. Kapan itu? Idul Adha. Cerita siapa? Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya Ismail alaihis salam dengan siapa? Umminya siapa? Hajar alaihis salam. Pak, Masya Allah, perintah Allah Pak, Hajar sama Ismail diletakkan di mana? Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Diperintahkan untuk diletakkan Ismail sama Hajar Pak di mana? Di tempat lembah. Ghairi dhi zar'in, tidak ada tanaman sama sekali, tandus, padang pasir. Wallah Pak, padang pasir. Sekarang ana mau nanya, antum berani nggak Pak untuk diperintahkan oleh Allah letakkan istri dan anak kita di tengah kebun sawit? Kebun sawit loh, masih ada tumbuh-tumbuh. Berani nggak kita? Wah berat. Oh nangis mungkin Pak kita. Ibrahim juga sama. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk meletakkan di Mekah. Dulu Pak, Mekah nggak ada sama sekali Pak, padang pasir semua di tengah-tengah itu. Baik, ketika diletakkan di sana Pak, Nabi Ibrahim itu Pak, Masya Allah,
nangis ninggalkan siapa? Ismail sama Hajar. Apa kata ini takwa nih Pak, Masya Allah, berat, tapi kapan itu perintah apa? Sami'na wa ta'na, kami dengar ya Allah, kami taat, tapi berat Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwad ghairi dzi zar'. Ya Allah, aku udah letakkan ini istri aku dan juga keturunan aku di mana? Di lembah yang tidak ada sama sekali tanaman, tandus, gak ada air. Inda baitikal muharram, di sisi bait engkau yang mulia, rumah engkau yang mulia, Ka'bah maksudnya. Pak, syuf, Masya Allah, diletakkan di sana. Antum tahu, Masya Allah, ikhtiar dan takwanya siapa? Hajar alaihissalam. Awalnya Pak, Nabi Ibrahim menyiapkan apa? Bekal. Iya, ada zat itu Pak, zad itu ada bekal, disiapkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Tapi Pak, yang namanya bekal pasti habis bukan? Habislah. Dan ternyata Pak, Masya Allah, ketika habis, apa yang terjadi? Ismail nangis. Wajar, masih bayi, wajar, masih bayi. Ketika itu Pak, orang tua mana, ibu mana yang nggak terbetik dan bahkan nggak tersakiti dengan melihat anak yang menangis seperti itu, gara-gara kelaparan dan juga kehausan. Masya Allah, apa yang terjadi Pak? Ikhtiar sama Allah. Di tempat padang pasir yang tandus Pak, nggak ada apa-apanya, berangkatlah Hajar alaihissalam ke bukit apa? Sofa. Berangkat ke bukit Sofa, lihat di sekelilingnya, ada nggak ini makanan, ada nggak yang bisa diminum air? Nggak ada. Berangkatlah ke bukit apa? Mina. Astagfirullahaladzim. Marwah. Sofa dan Marwah. Berangkat ke sana Pak, tidak lagi, nggak ada sama sekali. Udah habis. Apakah nyerah? Nggak nyerah. Itu ikhtiar nih Pak. Nggak nyerah. Terus berusaha. Apa yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam? Ternyata Pak, Hajar ulang lagi ke bukit apa? Sofa. Nggak dapat lagi, ngulang lagi ke bukit Marwah. Berapa kali Pak? 7 kali. Itu namanya sa'i. Kenapa kita diperintahkan sa'i? Untuk ngingat itulah ikhtiar. Usaha nyari rezeki Allah, nggak nyerah. Udahlah, ini Allah nggak ngasih rezeki, udah. Saya nggak punya ini, nggak punya itu, bunuh diri. Banyak nggak Pak? Banyak orang bunuh diri gara-gara rezeki susah, banyak hutang dan sebagainya. Hajar alaihissalam kematian depan mata loh Pak. Kapan nggak minum, nggak makan, udah meninggal mereka. Padang pasir Pak, panas bukan? Panas, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada makanan bisa dimakan. Apalagi? Tapi Pak, sampai 7 kali, dan terus hatinya itu terpaut sama Allah. Ya Allah, kasih rezeki. Ternyata Pak, Masya Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dari mana rezeki itu datang untuk Hajar dan Ismail? Dari Ismail yang tak berakal. Dari kakinya Nabi Ismail digoyang-goyangkan, keluar air Zam-zam. Pak, Masya Allah, rezeki Allah nggak Allah kasih untuk siapa? Hajar. Tapi dari jalan yang tak disangka-sangka, siapa? Ismail. Wallah kaget antum Pak, Ismail, bukan dari Hajar Pak. Berarti apa? Usaha kita memang berusaha Pak, tapi mutlak rezeki itu milik siapa? Allah. Allah kasih dari jalan yang tak disangka-sangka. Ismail yang tak berakal, yang dia itu cuman bisa nangis, rezeki dari siapa? Dari kakinya Ismail alaihissalam. Pak, Masya Allah, keberkahan itu Pak, apakah cuman Allah kasih manfaatnya untuk Hajar sama Ismail saja? Atau sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat Pak. Zam-zam udah berapa ribu tahun air Zam-zam itu ada, kita masih apa? Minum. Itu Pak, buah hasil dari rezeki, ikhtiar dan juga tawakal mencari rezeki. Apalagi masa pandemi kemarin tuh Pak, banyak yang ngeluh susah ini susah itu. Pak, anak nggak usahlah cerita, ya kita udahlah nggak banyak uangnya. Anak juga udah nggak terikat lembaga lagi waktu itu, sama sekali nggak ada. Wallahi sama sekali nggak ada. Anak bukan orang pedagang besar dan sebagainya, kecil-kecilan Pak. Anak cuman patokannya nggak mungkin Allah itu biarkan saya nggak makan. Kapan saya meninggal berarti memang itu batas rezeki. Udah itu aja.
Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innan nafsa lan tamuta hatta tastaghfir rizqaha. Seorang nyawa, seorang jiwa manusia nggak bakal meninggal sampai terpenuhi apa? Rezekinya. Udah, berarti kapan meninggal situlah. Tapi jangan dipaksa bunuh diri. Jangan. Udah sampai sini rezeki saya dibunuh. Itu dipaksakan rezeki itu sampai situ. Itu kata para ulama. Dan ajibnya Pak, Masya Allah ya, kalau orang bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kurang Pak. Kadang-kadang tanpa dicari pun rezeki itu datang, tapi nggak turun dari langit. Contohnya Pak, Masya Allah, ada salah seorang sahabat ini butuh makan. Butuh apa? Makan, lapar dia. Cuman malu minta sama orang, malu dia. Dan ini sah. Karena zaman dahulu Pak, marwah itu berat, besar, muru'ah, harga diri. Kapan saya minta? Saya nggak mau. Itulah yang Allah firmankan, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang jahil, orang yang nggak tahu, ngira mereka ini orang kaya gara-gara nggak mau minta. Ada salah seorang sahabat Pak, Masya Allah, dalam sebuah hadis yang sahih, dia cuma duduk, butuh makan ini sebenarnya, cuma mau minta nggak bisa. Dia udah berusaha, terpaksalah dia duduk. Ternyata Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW ada kurma, mendapati kurma di tengah jalan. Nabi takut itu kurma hasil sedekah. Dan Nabi SAW Pak, kapan sedekah nggak boleh Nabi makan. Takutnya itu Pak, kurma dari Baitul Mal. Orang sedekah kurma dikasih, itu Nabi nggak boleh makan. Kecuali hadiah lo ya. Misal ada seorang fulan Abu Bakar ngasih hadiah, itu boleh. Tapi kalau sedekah Pak, ini khusus untuk orang miskin. Hatta Nabi miskin kurang pun Pak nggak boleh makan. Nabi ambil nih. Fanawalaha rajulan. Nabi kasih kepada seorang. Apa kata Nabi SAW? Innaka illam ta'tiha la'atatska. Ini kurma, kalau engkau nggak ambil, dia yang akan datang kepada engkau. Terjadi sekarang apa? Datang untuk siapa? Untuk dia. Kenapa? Dia udah usaha Pak, sampai dia itu seakan-akan udah buntu jalannya, tapi dia tawakal sama Allah, pasti Allah kasih rezeki. Apa yang terjadi? Nabi SAW yang awalnya Nabi jumpa kurma, Nabi kasih untuk dia. Apa kata Nabi? Innaka illam ta'tiha la'atatska. Ini kurma, kalau engkau nggak cari pun dia akan datang untuk engkau. Dapat nggak kurma dia? Dapat. Bisa makan bukan? Bisa makan. Itulah Pak, maksudnya kata para ulama itu, rezeki itu Pak pasti dapat. Pasti apa? Pasti dapat. Kenapa kita ini ragu? Kenapa kita ini takut? Itu kata para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik Pak, Masya Allah. Antum tahu nggak Pak, takwa ini ketika ikhtiar itu penting. Wallahi penting, sangat penting. Allah berfirman Pak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk langit Pak, kalau seandainya penduduk sebuah kampung, mereka ini beriman kepada Allah, yakin rezeki itu ada di tangan Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa ketika ngais rezeki, ketika nyari nafkah. Mereka ini apa? Bertakwa sama Allah SWT. Kapan sholat ya sholat, kapan ibadah ya ibadah. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari mana? Dari langit. Berkah Pak. Terbukti? Terbukti. Syuf Pak, Masya Allah. Antum bukalah, coba cek Pak, negara paling kaya di dunia. Itu Pak hampir rata-rata negara Islam. Kuwait, Qatar, Emirat, Bahrain, Brunei Darussalam, Malaysia pun masuk 10 besar loh Pak. Apalagi Saudi, itu banyak sekali Pak. Kenapa kok bisa? Apakah mereka ini orang disiplin? Enggak Pak. Orang Arab ini enggak disiplin. Disiplinnya Pak cuman kalau sholat disiplin. Kalau sholat apa? Disiplin. Tapi kalau ini Pak, Masya Allah Pak, kalau orang Arab ngomong bukro, besok ya besok, nggak tahu kapan, mungkin tahun depan. Insya Allah antum diterima nanti di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah, kapan? Bukro, Insya Allah bukro, besok
Ana Pak, masya Allah Pak. Saking mereka ini nggak tertata ya dalam urusan dunia seperti itu. Di Ummul Qura anak keterima Pak. Anak tes daftar tahun ini, semisal 2 tahun berikutnya pengumuman keluar lulus. Tapi Pak, pemanggilan 2 tahun berikutnya. Berarti berapa tahun udah? 4 tahun. Anak udah nikah, udah punya anak, masa baru dipanggil? Nggak datang anak. Ummul Qura Mekah. Habis itu baru kemarin dihubungin lagi sama PPMI Mekahnya, disuruh anak datang ke sana. Afwan, antum harus datang. Nggak mau anak. Udah punya anak, udah punya istri, dan anak asal udah dakwah aja udah. Abi anak nyuruh istikharah, nak istikharah nggak dapat juga anak. Ummul Qura Mekah. Maksudnya Pak, mereka ini nggak disiplin urusan seperti itu. Tapi Pak, kapan kita universitas mana-mana Pak yang ternama, masya Allah, itu Ummul Qura ternama loh Pak. Wallah ternama itu. Kita antum daftar di USU, daftar di Unsri, daftarnya tahun ini Pak, terimanya tahun depan kan? Mungkin cepat Pak, langsung masuk. Tapi ini 4 tahun nah. Saking nggak disiplinnya. Tapi negara kaya. Kenapa? Mereka itu nggak disiplin dalam dunia, tapi disiplin urusan apa? Akhirat. Pak, mereka tuh malas-malasan. Jujur ya, orang Arab tuh paling malas kerja. Makanya di Saudi sana Pak, pekerjanya itu bukan orang Arab sana, orang Bahrain, orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Orang-orang IPB itu Pak banyak. Bukan ini ya, Institut Pertanian Bogor, bukan. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Pekerja mereka semua Pak. Jarang orang ada apalagi baru-baru sekarang. Tapi jarang. Mereka tuh malas bekerja, maunya jadi bos. Kok bisa mereka? Rezeki Allah. Kapan udah waktu sholat, maka apa? Tutup toko. Ngerti Pak sampai sini? Harus kayak gitu, nyari rezeki. Kapan bekerja di luar? Kapan? Ini dodo sawit namanya. Kita dodo sawit itu Pak, atau nakok karet dan sebagainya. Kapan sudah waktunya zuhur, tinggalkan. Udah tinggalkan, udah. Ada sebagian orang, masya Allah, Ustaz, ini ada pelanggan, kalau kita tutup mereka lari. Ya akhi, kalau mereka lari, Allah bisa datangkan ratusan pelanggan untuk antum di waktu yang lain. Itu aja Pak. Kenapa antum ke toko fulan, ke toko Allan, itu bukan gara-gara jiwa antum yang mau sekedar itu aja, tapi gara-gara ada yang mengarahkannya. Siapa? Allah yang membuat antum mau ke sana. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu konsep kita nyari rezeki. Itulah kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka itu mendustakan janji kami, nggak percaya sama ayat Quran, nggak percaya sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya kami azab mereka dengan kekurangan, ngerasa kurang terus. Ujung-ujungnya apa? Ambisinya cuma apa? Dunia, uang, ambisi cuma itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, Pak, Man kanatid dunya hammah. Siapa yang dunia itu cuman ambisinya saja. Ja'alal faqra baina ainai. Allah jadikan kefakiran tuh depan mata dia, kurang terus. Kayak ini kurang ini. Istri-istri kita udah ngomel, Mas, ini uang udah habis ini. Pak, ada salah satu ikhwan cerita, Ustaz, istri ana ngomel sama ana. Memang biasanya ana ini banyak fulusnya, ana jualan. Tiba-tiba istri ana tiba-tiba datang, Bi, uang kita di rekening ini tinggal 10 juta, Bi. Gimana ini? Ana mikir, uang rekening 10 juta masih ribut. Ana akhi 100.000. Antum nggak percaya? Bukalah rekening ana. Dibuka apa 100.000 memang rekening. Itu kenapa? Antum tahu kenapa? Ambisi cuman dunia. Tapi kalau ambisi dia untuk bagi-bagi ke orang, Pak, nggak bakal Allah jadikan itu kemiskinan di depan dia. Sampai kata Nabi SAW, syattatallahu amrah, Allah jadikan perkara dia itu apa? Tercerai berai. Susah. Awalnya aslinya pekerjaan ini selesai hari ini, nggak bisa selesai kecuali 3 hari. Ada Pak, nanam sawit tiba-tiba gagal, harusnya selesai Pak, tapi gara-gara mikir apa? Dunia saja.
Tapi baliknya, wa man kanatil akhiratu hammah, siapa yang akhirat apa? Ambisinya. Ja'alallah ghina fi qalbi, Allah jadikan rasa kecukupan dan kekayaan di mana? Hatinya. Jama'allahu syamlah, Allah mudahkan urusan dia. Nyari rezeki itu gampang aja Pak, duduk di meja datang terus rezeki itu, kayak orang Arab udah Pak. Wa atat hudunya wahya raghimah, dan dunia datang untuk dia dalam kondisi dunia itu tunduk, merendahkan. Maksudnya gampang sekali Pak, Masya Allah. Itu terjadi. Jadi Pak, kita boleh memperbanyak uang, wallah boleh. Tapi apa? Ambisi kita akhirat. Dapat uang sepertiga kasih, dapat uang kita kasih ke istri, dapat uang kasih ke anak, dapat uang kasih ke tetangga, dapat uang kasih ke masjid, dapat uang kasih ke pondok, dapat uang terus kayak gitu Pak. Gak boleh Pak, gak apa-apa, bagus memperbanyak uang itu. Jadilah Abu Bakar, jadilah orang seperti apa? Utsman, jadilah orang seperti Abdurrahman ibn Auf, yang mana Allah kasih apa? Rezeki untuk dia, tapi ambisinya apa? Akhirat. Itu dia. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi itu kata para ulama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Pak, sampai jam 3 ya? Asar jam berapa? Setengah 4 di sini. Jam 3.25 di sini ya. Berarti jam 3 kita tanya jawab atau gimana? Jadi ya, khair. Naam. Baik. Kemudian Pak, yang berikutnya silaturrahim. Nyambung apa? Nyambung rahim. Pak, silaturrahim itu bukan berkunjung ziarah ke tetangga, bukan. Tapi yang menyambung rahim. Rahim itu yang satu rahim kita. Siapa? Kerabat-kerabat kita, bukan kawan. Kawan tuh nggak bisa sebut silaturrahim kecuali kawan kita adalah keluarga kita. Siapa rahim itu Pak? Rahim itu satu rahim. Contohnya bapak kita, ibu kita, paman, bibi, kakek, nenek, itu satu apa? Satu rahim. Kita satu rahim itu Pak. Itu rahim-rahim kita. Kata para ulama Pak, kunjungin mereka-mereka yang satu rahim sama kita, paman. Makanya walhamdulillah Pak, tradisi kita ini masih ada mudik pulang kampung. Anak Pak mudiknya ke Medan, jauh Pak, keluar banyak uang, keluar banyak duit, capek pula. Nggak apa-apa, uangnya habis, Allah pasti ganti yang lain. Justru kekayaan itu bisa didatangkan dengan apa? Kunjungin orang tua, apalagi orang tua deket Pak. Kalau Anda nggak tahu, kalau di Tanjung Raman itu Pak, mereka itu satu kampung keluarga semua, enak. Kalau di sini gimana? Ada banyak pendatang atau sama? Satu. Oh gitu ya. Kalau sana masih banyak mereka penduduk asli Pak. Jadi bukan pendatang. Anak aja yang baru datang ke mereka. Jadi mereka tuh biasanya banyak itu yang masih keluarga semua. Loh, ternyata keluarga. Jadi ikhwan-ikhwan itu banyak yang keluarga Pak di sana. Jadi itu yang penting untuk kita sambung rahim kita. Maksudnya sering kunjungin. Kalau nggak bisa kunjungin jauh, ngapain? Telepon. Dan itu sudah bisa menyambung satu rahim. Dan itu Pak nambah rezeki kita. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Man ahabba man sarrahu an yubsatallahu fi rizki, an yubsatallahu rahu fi rizki. Siapa saja yang Allah suka, yang dia itu cinta, Allah luaskan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dan siapa yang senang Allah panjangkan umurnya, maka apa? Falyasil rahimahu. Nyambung rahimnya. Makanya Pak, hampir rata-rata Allahu a'lam ya, orang yang panjang umur di negara kita itu yang hampir rata-rata yang tinggal di kampung, bukan di kota. Kenapa? Kalau di kampung tuh Pak, dia ke rumah sebelah keluarganya, keluarga sebelah keluarganya, nambah terus umurnya. Di kota banyak pendatang, umurnya pendek. Wallahu a'lam, antum lihatlah. Dan hampir rata-rata Pak, Masya Allah, anak tuh nggak terpikir Pak, orang kampung tuh ternyata banyak yang kaya-kaya, cuman nggak terlihat. Mereka itu bisa wakafkan masjid, mereka itu bisa bangun rumah ini, bangun rumah itu. Orang-orang kota Pak ngontrak semuanya. Mereka udah punya apa? Rumah sendiri, kehidupan mereka cukup. Tapi mereka nggak tampakkan.
Itu banyak Pak, orang-orang kampung, umur-umurnya panjang. Kenapa Pak? Karena keluarga mereka sering berkunjung. Makanya mumpung keluarga dekat Pak kunjungin. Makanya anak itu Pak, alhamdulillah sampai sekarang sering ketel. Cuman karena Covid kemarin stop 2 tahun. Karena nggak boleh kan. Tapi kalau ada Pak usaha anak, kapan anak kosong ke sana selalu anak ke sana. Kenapa? Nyambung rahim. Dapat duit Pak. Anak kunjung ke abi anak dikasih duit. Berarti nambah rezeki kan gitu. Alhamdulillah. Udah. Mungkin juga umur Allah kasih panjangkan. Jadi usahain Pak, memang sejauh apapun orang tua kita tetap nyambung rahim. Dengan kalau jauh dengan apa? Telepon. Kalau dekat datangin Pak tiap hari. Wallahi tiap hari. Apalagi cuman berapa rumah dan sebagainya. Tiap hari. Usahakan seperti itu Pak. Itu waktu luang. Dan insya Allah SWT itu memang rezekinya Allah banyakkan. Kalau orang yang nyambung rahimnya. Allah alam bisawab. Kemudian kunci rezeki yang lain Pak, istighfar. Banyak-banyak taubat. Lah apa hubungan istighfar sama rezeki Pak? Masya Allah. Apa hubungannya istighfar sama apa? Rezeki. Antum tahu Pak, Masya Allah, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan untuk kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kalian, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada siapa? Rabb kalian, minta ampun kepada dia. Innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun. Apa balasan istighfar? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan untuk kalian apa? Awan, midrara, bergulung-gulung hujan untuk kalian. Nggak cukup dihujanin apa? Wa yumdidukum bi amwal. Allah kasih harta yang banyak. Wa banin, dan Allah kasih apa? Anak yang banyak. Jadi nggak apa-apa Pak, banyak anak, banyak harta nggak apa-apa, tapi ingat Allah. Dan itu usaha seperti itu. Sampai kata Nabi, kalau bisa perbanyak anak. Perbanyak apa? Anak. Kenapa Pak kok bisa? Allah Subhanahu wa taala katakan karena istighfar. Tapi apa hubungannya? Perhatikan Pak sini. Ada salah satu orang, Masya Allah, mandul dia. Datang kepada salah satu ulama. Dia mengatakan, ya Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan, saya udah bertahun-tahun nikah nggak punya anak. Apa obatnya? Malhal. Apa solusi? Apa kata beliau? Istighfar. Istighfir rabbak. Minta ampun sama siapa? Allah. Mikir dia. Apa hubungannya? Pulang dia. Nggak nyambung. Tapi dia ini gelisah. Datang lagi. Dia mengatakan, oh Syekh Fulan, doakan saya biar punya anak. Apa kata Syekhnya? Istighfir rabbak. Engkau yang istighfar. Pulang lagi. Masih nggak nyantol dia. Ketiga kalinya dia nanya, kenapa engkau selalu minta istighfar? Apa kata Syekhnya? Karena Allah yang berfirman, mintakanlah ampun maka Allah turunkan apa? Rezeki untuk kalian. Baik Pak, Allah kasih anak, nah. Kok bisa? Apa kata Syekhnya? Karena rezeki itu didatangkan Pak kalau nggak ada dosa. Dan dosa yang menghalangi apa? Rezeki. Dosa ini bisa hilang dengan cara apa? Istighfar. Dosa Pak bisa hilang dengan cara apa? Istighfar. Kita deh Pak, Masya Allah, doa sama Allah, doa sama Allah, doa sama Allah. Kenapa nggak dikabul-kabulkan oleh Allah? Gara-gara dosa Pak, Masya Allah. Dalam Arba'in Nawawi disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bercerita, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama." Ada seseorang, Pak, yutilu safar, melakukan safar yang jauh. Pak, safar, kondisi safar, apalagi safar yang jauh, itu termasuk salah satu sebab dikabulkannya apa? Doa. Kenapa susah, penat kondisi safar itu? Sampai kata Nabi SAW, salatu da'awatin naturat, ada 3 doa yang gak bakal ditolak oleh Allah, pasti diterima. Salah satunya apa? Da'watu musafir, doa orang musafir. Itu satu. Dia yutilu safar, safarnya panjang. Asy'ath aghbar, kondisi dia Pak, pakaian lusuh, muka kucel, rambutnya apa? Berantakan, berdebu dan sebagainya. Pak, orang yang dalam kondisi terdesak seperti itu kayak dia, kucel dan sebagainya, mustajab bukan? Mustajab. Kenapa mustajab Pak?
Karena orang yang susah, apa kata Allah? Amma yujibul mutarra idza da'a. Siapa lagi yang mau mengabulkan permintaan orang yang terdesak kecuali siapa? Allah. Kalau dia mau berdoa, kata Allah, pasti dikabulkan. Dua sebabnya. Yang ketiga, Pak, Masya Allah, yutilu safar asy'atsa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Dia berdoa ngangkat tangan. Termasuk doa, Pak, termasuk dikabulkan doa ngangkat apa? Tangan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan Allah itu dermawan, Pak. Allah pemalu satu. Yang kedua apa? Dermawan. Syufa, ada seorang pejabat. Ada orang pejabat, asli pelitnya, Masya Allah. Pelitnya, Pak, Masya Allah. Kalau orang itu nggak ada yang tahu dia di pejabat, nggak mau ngasih. Tapi ketika dia diminta uangnya di hadapan banyak orang, asli pelit loh ya, bakal nggak dia ngasih? Iyalah, kenapa? Malu, ya kan? Pasti dia ngasih gara-gara malu. Pak, Allah, pejabat yang sepelit-pelit apapun, dia bakal ngasih kalau dia itu malu. Dilihat oleh orang banyak nggak ngasih, pasti malu. Pak, langsung ngasih dia. Ternyata Allah SWT, walillahil masalul a'la, Allah SWT udahlah pemalu. Yang kedua apa? Royal. Allah tuh dermawan, ngasih terus, Pak, karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi ila sama an yaruddahuma sifra. Allah pasti malu ketika ada seorang hamba minta ke langit, ngangkat tangannya, Pak, ke langit, an yaruddahuma sifra. Allah kasih nol, enggak kasih apa-apa. Berarti, Pak, pasti mustajab. Taib. Ternyata, Pak, Masya Allah, apa kata Nabi? 3 loh udah ya. Safar, kondisi susah, terakhir apa? Ngangkat tangan. Banyak loh, Pak, sebab-sebab ijabah doa. Ternyata, Pak, apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Makanan dia sehari-hari apa? Haram, dosa. Wa masyrabuhu haram. Minuman dia juga apa? Haram, dosa lagi. Wa ghudhiya bil haram. Dan gizi dia sehari-hari apa? Haram. Fa anna yusajabu lidzalik. Gimana mau dikabulkan? Berarti, Pak, doa kita nggak dikabulkan seringnya gara-gara dosa. Makanya dihilangkan dengan istighfar. Itulah kuncinya, Pak, istighfar kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Pak, beristighfar kepada Allah SWT sebanyak berapa kali? 100 kali. Mi'ata marrah, kata Nabi kita Muhammad SAW. 100 kali, Pak. Itu nggak ada dosa, nggak ada apa lagi ya, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan. Nabi kita Muhammad SAW masih istighfar berapa kali? 100 kali. Itulah, Pak, Masya Allah, kalau bisa, Pak, itu kita itu rezeki itu seperti itu. Dan Nabi, Pak, Masya Allah, Nabi ini rezekinya luas, Pak. Nabi ini rezeki apa? Luas. Nabi ini, Nabi kaya atau miskin? Nabi kaya, Masya Allah. Nah, wallahi Nabi kaya, tapi terlihat miskin. Kenapa? Suka ngasih lah, Pak. Jangankan itu, Nabi SAW ketika ngembala domba-dombanya, kambing-kambing Nabi bawa nih, tiba-tiba ada salah satu orang musyrik, tapi tokoh zaim, salah satu pemimpin sebuah kampung. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kasih kambing-kambing kau untuk aku. Apa kata Nabi? Engkau butuh? Iya, saya butuh. Ambil semuanya kalau butuh. Semuanya ambil, kata Nabi. Kambing, Mbak, semua dikasih sama Nabi. Anda punya 2 kambing, Mbak. Ada orang minta berat sama Anda. Anda ada 2 kambing ini, Mbak. Tiba-tiba, saat Anda minta kambing boleh. Akhi, gimana ya? Pasti gitu. Nabi SAW, Pak, bukan Muslim loh, kafir. Hadis-hadis yang sahih. Bawa semua. Pulang dia ke kampungnya. Apa kata Nabi kita? Apa kata orang tadi, Pak? Dia mengatakan, ya kaum aslimu, wahai kaumku, masuk Islam semua. Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Karena Muhammad memberi dan tidak takut miskin. Jadi Nabi, Pak, terlihat miskin gara-gara apa? Suka ngasih. Wa illa Nabi ini orang kaya. Nabi sampai 3 bulan loh, Pak, nggak masak istrinya gara-gara kurang. Tapi Nabi kaya, suka ngasih, Pak, Masya Allah. Inilah bagi-bagi rezeki.
Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, marra 'alan Nabi sallam hilalun thumma hilalun thumma hilalun falam yuqad fi baitihi nar. Nabi SAW di rumahnya 1 bulan lewat, satu hilal lewat. Hilal kedua lewat. Hilal ketiga lewat, 3 bulan, Mak. Falam tuqat fi baitihi nar. Sama sekali tidak nyala api tungku itu, Pak, enggak nyala untuk masak. Pak, istirahat itu masih masak enggak hari ini? Jangan sedih, Pak. Nabi berapa lama? 3 hari sallallahu alaihi wasallam enggak makan. Rela, Pak, berbagi rezeki. Justru rezeki itu nambah, Pak. Nabi SAW gak pernah takut, mintalah sama Nabi. Makanya Pak, Masya Allah, kalau Nabi, wallahi kalau Nabi masih hidup zaman sekarang, Pak, antum bakal merasakan nikmatnya dan kebaikan Nabi SAW. Wallah, kalau Nabi masih hidup zaman kita sekarang, pasti antum merasakan kebaikan Nabi SAW. Udah meninggal pun, Pak, kebaikan Nabi masih kita rasakan, apalagi masih hidup. Saking baik Nabi SAW, Pak, Masya Allah. Antum tahu Abu Hurairah? Abu Hurairah, Pak, tahu? Abu Hurairah, Pak, sahabat Nabi SAW yang tinggal di Ashabus Suffah, kurang hartanya, nggak ada uang. Ashabus Suffah ini, Pak, disebutkan la ma'walahum wala ahl. Mereka nggak ada keluarga, nggak ada tempat tinggal. Tinggalnya di mana? Masjid. Udah, Pak, masjid ini, Pak, tempat udah. Makanya, Kak, kapan antum kurang, Pak, datanglah ke masjid. Abu Hurairah di masjid, tinggalnya udah di masjid. Nggak ada keluarga yang nafkahin dia, nggak ada orang tua nafkahin dia, karena ibunya minta Abu Hurairah untuk kafir murtad, nggak mau dia, mending sama Nabi SAW di masjid tinggal. Masya Allah, Pak. Abu Hurairah saking laparnya, Pak, minta makan dari Nabi. Akhirnya apa kata Abu Hurairah Nabi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, udu Allah lana, doa sama Allah ya wahai Rasul, agar Allah berikan rezeki makan untuk kami. Apa kata Rasul? Isbir ya Abu Hurairah, sabar wahai Abu Hurairah. Pulang. Ternyata, Pak, pas pulang kok berat kali nih kaki, udah nggak kuat. Abu Hurairah itu apa? Berjalan. Datang sama Rasul, minta lagi. Kata Rasul apa? Pulang sabar, rezeki Allah akan ada. Pak, Masya Allah. Pulang lapar lagi. Ketiga kali datang sama Rasul, Pak, dibukakan sama Abu Hurairah bajunya. Ya Rasulullah, ini 3 batu saya ikat untuk nahan apa? Lapar. Apa kata Rasul? Dibuka oleh Rasul bajunya, Pak. Ini ada 4 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Pak, Rasul berani, dia itu kapan gak lapar rezeki, Pak? Wallahi sabar. Pasti datang, gak lama, Pak, datang rezeki Allah untuk mereka. Mereka makan bareng-bareng. Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Apa, Pak? Kalau Rasul ada makanan, Pak, pasti dikasih sama Abu Hurairah. Yang didahulukan, Pak, bukan diri Rasul. Abu Hurairah pertama kali yang dikasih, bukan yang lain. Itulah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kapan dapat rezeki, Pak, berbagi? Dan ini termasuk memperbanyak apa? Rezeki kita. Syukur, Pak, Masya Allah. Terakhir ya, penutupan. Terakhir. Kisahnya Abu Hurairah, Pak, Masya Allah. Saking perhatiannya Nabi dengan apa? Umatnya Sallallahu alaihi wasallam. Ana udah sering cerita di beberapa majelis. Abu Hurairah, Pak, saking laparnya, Pak. Beliau radhiyallahu taala anhu, alhamdulillah. Soalnya panas nih. Kerasa. Kalau nggak ada ini panas sekali. Alhamdulillah. Tapi, Pak, Abu Hurairah nih, Masya Allah, kan saking laparnya. Abu Hurairah, Pak, habis sholat, beliau cari pintu yang sering dilewatin oleh orang. Kalau kita mana, Pak? Pintu mana? Yang itu ya. Abu Hurairah di depan sana. Dia mengatakan, saya berdiri di depan pintu yang orang-orang sering lewat. Di situ. Hadis Sahih Bukhari. Di sana Abu Hurairah lewat. Famarra bi Abu Bakar. Lewatlah pertama Abu Bakar. Abu Bakar kaya enggak, Pak? Wallah min athriya'is sahabah, min aghniyaihim, termasuk orang kaya sahabat Abu Bakar. Uangnya Masya Allah, Pak. Abu Hurairah ini kapan sedekah, semua hartanya dikasih. Ini Abu Bakar. Lewatlah Abu Bakar, kata Abu Hurairah. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku bertanya sama Abu Bakar tentang satu ayat, tidaklah aku tanya karena aku nggak tahu. Aku tahu di mana dia turun, tentang apa ayat itu, dan di mana dia itu, dan kasusnya pada orang siapa. Aku tahu sebab nuzulnya, aku tahu semua.
Tapi tidaklah aku tanya illa liyastadbi'ani. Aku tujuannya bertanya sama Abu Bakar agar Abu Bakar bawa aku makan di rumahnya. Ngerti? Wahai Abu Hurairah, ayo makan. Itu tujuannya siapa? Tapi modusnya nanya. Ngerti Pak? Caranya itu dengan cara apa? Bertanya. Nah Pak, kalau antum sesuatu saat nanti kurang, coba tanya sama orang kaya. Biar dibawa apa? Makan Pak, softo, candanan. Baik, ini Abu Hurairah. Ternyata apa? Famarra. Ternyata Abu Bakar cuma lewat. Dia mengatakan, udah ya Abu Hurairah, selesai? Udah. Lewat aja, nggak peka Pak. Nggak apa? Nggak peka. Famarra bi Umar. Orang kedua siapa yang lewat? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasa'altu sama Pak, fasa'altu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Aku nanya sama Umar tentang satu ayat dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tidaklah aku tanya kecuali dia nawarkan aku makan di rumah dia. Ternyata Umar jawab, udah selesai? Selesai. Ya aku mau pulang, lewat. Nggak peka lagi Pak, dua loh sahabat. Rasul Pak, lihat Abu Hurairah di depan sana. Fatabassama Rasulullah, Rasul itu tersenyum. Lihat kondisi apa? Abu Hurairah. Keluar Rasul SAW, apa kata Rasul kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah ilhaq bi. Wahai Abu Hurairah. Ini sambil ketawa loh Pak ya. Ilhaq bi, ayo ikut ke rumah saya. Syuf Pak. Padahal Rasul tidak sekaya Abu Bakar dan Umar. Ya Abu Hurairah ilhaq bi. Wahai Abu Hurairah, ayo ikut saya ke rumah. Nyampe rumah Pak, Rasul SAW masuk ke rumahnya. Abu Hurairah di luar. Dilihat ada fihi ina, ada wadah, isinya apa? Susu laban, susu. Rasul nanya, min aina ataitum bihada? Dari mana kalian dapatkan ini? Dari mana kalian bawa ini ke sini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, istrinya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ahdahu lana fulan. Si fulan ngasih hadiah untuk kita. Oh, kalau hadiah berarti boleh diminum. Kalau sedekah nggak boleh. Taib, ahdahu fulan lana, diminumlah. Itu untuk hadiah. Oh, berarti boleh diminum. Taib. Sebelum diminum, Pak, Rasul SAW panggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, udkhul. Wahai Abu Hurairah, apa? Masuk, sini sekarang masuk. Seneng Pak Abu Hurairah. Udah apa? Seneng, bakal minum susu Pak, Masya Allah. Ajibnya susu Pak, kata Nabi kita Muhammad SAW, susu itu bisa menghilangkan lapar dan haus. Kalau bisa Pak rajin-rajin minum susu Pak. Minum susu. Tapi kalau antum udah tua Pak, jangan minum air susu ibu lagi. Susu kambing bisa Pak, atau sapi. Nah malah kalau susu ini bermanfaat, menghilangkan lapar dan haus. Nah sahih Pak, rajin-rajin minum susu. Kalau bisa susu kambing itu Pak, Allah ajib. Akhirnya senangnya Abu Hurairah bisa masuk Pak, bisa lepas haus, lepas apa? Lapar. Mau diminum, apa kata Abu Hurairah? Ala rislika ya Abu Hurairah, nanti dulu, jangan langsung diminum. Kata siapa? Abu Hurairah, udu'u ashabas sufa, panggil kawan-kawan kau yang di ashabus sufa sana. Kawan-kawannya Pak puluhan. Wadahnya cuma satu nih. Aslinya Pak untuk berapa orang? Satu lah. Ada satu porsi nih kan. Satu wadah nih Pak untuk satu. Mikir Abu Hurairah, untuk ashabus sufa. Iya kata Rasul, panggil mereka semua. Syufa, Masya Allah. Inilah perhatian Rasul dengan umatnya. Jangan kau sendiri yang merasakan nikmat, panggil yang lain. Ithar, mendahulukan orang lain, panggil yang lain. Apa kata Abu Hurairah? Kalau seandainya sami'na wa ata'na enggak wajib, aku enggak bakal panggil mereka. Kata Abu Hurairah, fa illam yakun lana sami'na wa ata'na, kalau seandainya bukan karena sami'na wa ata'na, enggak, fama da'autuhum, aku enggak bakal panggil mereka semua. Bayangkan Mbak, tapi gara-gara wajib aku dengar dan aku taat. Mau apa lagi? Pak, dengan berat hati nih Pak, datanglah dia ke masjid. Masjid Nabawi, masjid Nabi kita Muhammad SAW. Dipanggil Pak, wahai kalian, Rasul memanggil engkau, kalian untuk minum susu. Senang Pak semuanya, Masya Allah. Semua datang ke rumahnya siapa? Rasul SAW. Diletakkanlah Pak susu di tengah-tengah. Mereka buat apa? Halaqah, lingkaran. Ketika itu apa kata Rasul?
"Ya Aba Hurairah, iskihim." Wahai Abu Hurairah, tuangkan susu ini untuk mereka. Saya? Iya, engkau wahai Abu Hurairah. Apa kata Hurairah? Kalau bukan cara sami'na wa ata'na, aku nggak bakal nuangkan. Harusnya aku yang minum pertama. Kenapa aku yang nuangkan? Kalau orang resikonya orang nuangkan, berarti minumnya kapan? Terakhir. Kalau bukan karena sami'na wa ata'na, ini Sahih Bukhari, Pak. Kalau bukan karena sami'na wa ata'na, aku nggak bakal diminum. Nggak bakal apa? Nggak bakal apa? Aku tuangkan bagi-bagi nggak mungkin. Aku nggak mau. Aku mau minum yang pertama. Tapi wajib sami'na wa ata'na. Sama Abu Hurairah dikasih sedikit, Pak. Dibagi sama Abu Hurairah. Pokoknya tuh puluhan orang tadi, sedikit. Minum kau. Diminum. Pindah kawannya. Sedikit lagi. Minum. Dibagi sama orang. Sampai Pak orang terakhir ditakwang sama Abu Hurairah. Walhamdulillah Pak, pas untuk Abu Hurairah sedikit. Sedikit jadilah, yang penting minum. Pak, ketika Abu Hurairah mau minum, apa kata Rasul? "Ya Abu Hurairah ala rislik." Nanti dulu Abu Hurairah, aku belum minum. Kata Rasul, aku belum apa? Belum minum. Ya Rasulullah, anta ya Rasulullah, engkau giliran engkau wahai Rasul. Iya. Yang nanti dulu engkau, aku dulu. Jadi Pak, itu Pak, kalau bukan sami'na wa ata'na nggak bakal dikasih sama orang. Dikasih Pak, Masya Allah. Dan mukjizat Nabi SAW muncul di saat itu. Nabi minum SAW sampai habis Pak. Ngisi sampai apa? Penuh. Kaget Abu Hurairah, seneng Abu Hurairah Pak. Apa kata Rasul? "Ya Abu Hurairah isyrab." Abu Hurairah ini dah full, penuh, minum. Minum Pak. Minum sama Abu Hurairah, minum sampai habis. Ngisi lagi. Apa kata Rasul? "Ya Abu Hurairah isyrab." Abu Hurairah minum. Terpaksa minum lagi. Ketiga kali Pak ngisi lagi. "Ya Abu Hurairah isyrab." Wahai Abu Hurairah, jangan, engkau harus habiskan. Engkau kan mau habiskan? Habiskan, jangan disisakan. Pak, kalau masih sisakan mah enak, masih sedikit. Ini full. Apa kata Abu Hurairah? "Ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka." Wahai Rasul, enggak ada lagi tempat kosong di sini. Lam ajid lahu maslaka, enggak ada lagi tempat yang kosong di sini. Apa faedahnya, Pak? Sabar untuk berbagi rezeki. Pasti Allah kasih lebih untuk antum. Abu Hurairah, Pak, sabar untuk ngasih apa? Rezeki, berbagi kita. Allah kasih yang lebih, Pak. Yang sahabat yang lain cuma minum segini, Pak. Abu Hurairah minum 2 kali full penuh. Abu Hurairah. Akhirnya apa? Rasul yang minum sampai habis semuanya, nggak ngisi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, maksud anak itu, kapan apa rezeki, Pak? Biar rezeki kita bertambah dengan cara apa? Berbagi. Makanya Allah SWT berfirman, Pak, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang dia itu meminjamkan untuk Allah, syuf Pak. Meminjamkan untuk Allah maksudnya bersedekah. Pak, kenapa pakai lafaz pinjam? Fungsinya, Pak, biar itu dibalikkan sama Allah. Allah nggak mengatakan man yu'tillah, siapa yang ngasih untuk Allah. Allah nggak suka, Allah nggak minta. Tapi siapa yang meminjamkan untuk Allah? Ana minjem buku dari antum, wajib tak ana balikkan untuk antum? Wajib, karena pinjam, ana nggak beri. Kalau beri Pak, nggak wajib balik. Maksudnya itu pasti balik. Man dzalladzi yuqridullah, siapa yang minjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Allah akan lipat gandakan untuk dia. Nggak cukup sampai situ, Pak. At'af, dengan banyak lipat ganda, katsirah, yang banyak sekali. Berarti Pak, kalau kita ngasih untuk orang, pasti Allah ngasih rezeki balik untuk kita. Tapi sabar. Na'am, wallahu alam bisawab. Na'am, wallahu alam bisawab. Ini bentar lagi asar. Fadl, kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kapan lagi tema berikutnya? Sebenarnya masih banyak, Pak. Cuman kita sambung dengan tema yang lain, insya Allah, kalau ada kesempatan. Insya Allah tiap Jumat keempat, insya Allah Jumat ke pekan keempat, insya Allah kita akan ke sini. Nah, silakan tanya jawab, tulisan ataupun nisan nggak apa-apa. Nah, silakan Pak. Nah, iya. Nah, ada 2 tafsir, Pak. Umur kita kan sudah dicatat. Nabi SAW bersabda Pak dalam hadis yang sahih, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman
alaqatan thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yakunu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan oleh Allah SWT berapa lama? 40 hari. Awalnya Pak dalam bentuk apa? Air mani. Habis itu dalam bentuk darah. Habis darah dalam bentuk daging. Habis itu Pak, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah kirimkan apa? Malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Allah tiupkan nyawanya. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Allah perintahkan 4 hal. Salah satunya apa? Bikat birizkihi. Dengan nulis apa? Rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Berarti Pak, umur kita sudah ditulis karena ajal kita sudah ditulis. Taib. Kalau kita nyambung silaturahim, apakah bertambah? Para ulama ada 2 tafsir. Tafsiran yang pertama Pak, kata para ulama adalah umurnya nggak nambah secara dzati, secara tampak, tapi keberkahannya. Maksudnya apa gini Pak? Harusnya orang itu menuliskan kitab 20 jilid itu bertahun-tahun tuh nggak bakal selesai. Ternyata umurnya berkah 20 jilid itu selesai. Cuman mungkin urusan 5 tahun atau 10 tahun selesai. Makanya Pak, zaman kita sekarang ada nggak Pak, Masya Allah, ulama, ada mungkin ada tapi nggak banyak, seperti ulama-ulama zaman dahulu yang kitabnya nulis kitab Pak berapa halaman, berapa jilid? 20 jilid, 25, Bidayah wan Nihayah, Syiar Alamin Nubala, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir At-Tabari, itu Pak wallahi puluhan. Kita nih Pak umurnya mungkin nggak diberkahi, mereka bisa, kita nggak bisa. Jadi umur kita 40 tahun Pak, tapi nggak bisa seperti mereka yang umur 40 tahun habis semua untuk apa? Karya. Bisa mereka. Jadi Pak, wallahu alam, yang harusnya diselesaikan ini 80 tahun, afwan, umur kita 40 tahun, ada sebuah karya yang kita bisa selesaikan 80 tahun, ternyata bisa selesai dalam urusan 40 tahun. Itu maksud keberkahan. Itu yang satu. Yang kedua Pak, memang nambah umurnya. Bisa nambah. Kenapa? Karena yang dicatat itu Pak adalah catatannya para malaikat. Dan catatannya malaikat bisa berubah. Apa dalilnya? Firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah hapuskan catatannya malaikat apa yang Allah mau, dan Allah tetapkan apa yang Allah mau. Kapan Allah panjangkan umurnya, Allah hapus, Allah tetapkan yang lain. Ngerti Pak sampai sini? Itu tafsir para ulama yang kedua. Dan wallahu a'lam bishawab, ana contoh yang tafsir yang pertama. Jadi bisa berubah catatan malaikat, bisa. Dan ini termasuk hadis Nabi SAW, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalau seandainya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semisal celaka di hari ini, hari itu, tapi dia berdoa, akhirnya nggak jadi celaka. Bisa catatan malaikat bisa berubah. Wa indahu ummul kitab, tapi tetap ada kitab yang spesial di sisi Allah, Lauhul Mahfud, itu nggak bisa berubah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal kalian yang lain kalau ada pertanyaan. Nah. Nah, perhatikan pada sini. Batasannya gimana? Kita itu ketika menghadapi dunia tapi kita beribadah. Batasannya, patokannya firman Allah. Apa kata Allah SWT? Wabtaghu fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan untuk kalian berupa kehidupan apa? Akhirat. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Maksudnya Pak, dunia ini wasilah untuk kehidupan akhirat kita. Kita nyari uang boleh, sebanyak-banyak boleh. Tapi Pak, untuk sedekah kehidupan kita di akhirat. Ngerti Pak sampai sini? Jadi itu patokan kita itu nyari dunia untuk akhirat. Jadi cuman dunia ini jembatan saja. Kapan sempit nggak masalah. Orang tahu wasilah untuk dunia kita, nggak terhina dia. Kapan banyak nggak congkak juga. Itu kalau orang mencari dunia untuk
akhirat. Jadi dia dapat uang keluarkan, dapat uang keluarkan, dapat uang keluarkan. Seperti Abu Bakar, seperti Utsman, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ngasih semuanya untuk di jalan apa? Allah. Pak, kalau kita nggak punya uang, mungkin nggak kita sedekah? Nggak mungkin. Ada satu hadis Nabi SAW, sedekah uang loh. Kalau sedekah senyum bisa, sedekah bersetubuh bisa juga. Tapi kalau sedekah uang nggak bisa. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Kalau orang nggak punya sesuatu nggak bakal bisa ngasih. Orang nggak punya ilmu nggak bisa ngasih ilmu. Orang nggak punya harta nggak bisa ngasih harta. Makanya kata para ulama, cari harta, tapi dengan tujuan untuk apa? Ngasih orang lain, untuk sedekah, untuk kebaikan masjid, untuk apa dan sebagainya. Jadi patokannya apa? Dunia wasilah, tujuan apa? Akhirat. Jadi seperti itu, Pak. Jadi mau nggak mau harus nyari dunia, tetap nyari, tapi bukan jadi patokan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam. Fadhal yang lain. Jadi ngerti Pak ya? Nah. Oh, naam, hadza huwa muskilah. Baru paham mana rupanya pertanyaannya. Kalau kita beribadah tujuannya apa? Dunia. Sedekah mau dapat apa? Dunia. Ini Pak rugi. Karena terkadang balasan itu nggak Allah langsung tulis di dunia, tapi Allah tabung untuk di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi Allah langsung kasih di dunia, wa imma an yaddakhirahu fil akhirah, atau Allah tabung untuk apa? Akhirat. Kita ngasih Pak, Masya Allah 100.000, pahalanya berapa Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya keluar berapa? 100 biji lagi. Berarti berapa jumlahnya? 700. Kita ngasih 100.000, berarti ganti berapa? Berapa? 7 juta. Baik. Kita ngasih 100.000 hari ini. Kok nggak turun-turun 7 juta ya? Ngasih lagi besok, mana 7 juta ini? Ngasih lagi besok, kok nggak turun-turun lagi? Pak, Masya Allah, balasan itu bukan cuma dalam bentuk apa? Uang yang Allah kasih, enggak. 3 kemungkinan. Allah ngasih dunia mungkin iya, Allah kasih langsung. Tapi pun kalau nggak dikasih Pak, kemungkinan yang kedua, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithlah. Allah lindungi dari keburukan yang bakal mencelakakan dia, yang seperti dia kasih. Contoh gini Pak, Masya Allah, orang ngasih 100.000, afwan, nah Allah ngasih 100.000, balasannya berapa tadi? 7 juta. Aslinya Pak, Allah takdirkan dia itu kecelakaan yang bisa menghabiskan biaya 7, nggak jadi kecelakaan. Antum Pak, mending kecelakaan dapat 7 juta atau nggak kecelakaan sama sekali? Nggak kecelakaan sama sekali lah, udahlah sakit 7 juta keluar. Anak nggak dapat 7 juta apa nggak apa-apa, yang penting nggak apa? Nggak kecelakaan. Itu kata Nabi. Itu kedua. Kemungkinan yang ketiga Pak, kalaupun nggak dihindarkan dari kecelakaan, apa kata Nabi SAW? Wa imma an yaddakhiralahu fil akhirah. Allah tabung untuk dia di akhirat. Justru orang Islam Pak lebih butuh tabungan kita di akhirat, bukan dunia. Antum Pak punya, tanamkan di diri kita Pak, kapan kita sedekah, kapan kita ibadah dan semuanya, yang kita harapkan patokannya itu adalah tabungan di akhirat. Ya Allah, tabunglah di akhirat ya Allah. Itu bermanfaat untuk saya. Tapi pun kalau kau kasih di dunia nggak apa-apa ya Allah. Ini kayak gitu nggak apa. Kita butuh di dunia Pak, tapi patokannya yang paling besar di mana? Akhirat. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai beribadah tujuannya apa? Dunia. Ini seperti orang hijrah. Apa kata Nabi SAW? Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankiwa fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Siapa saja yang berhijrah, hijrah ini Pak pahalanya besar. Tapi tujuan hijrahnya Pak untuk mendapatkan wanita untuk dinikahi. Untuk apa? Dinikahi. Apa kata Nabi? Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka pahala hijrahnya, ganjaran hijrahnya cuman apa? Mendapatkan istri yang bakal dia nikahi. Udah itu aja. Pahala hijrah nggak dapat lagi dia, karena tujuannya untuk apa? Dunia. Jadi Pak, jangan sampai kita beribadah tujuannya apa? Dunia. Ngaji tujuannya dunia. Apalagi sholat tujuannya apa? Dunia. Sedekah tujuannya dunia. Semua tujuannya dunia. Nggak Pak, patokan kita akhirat. Tapi kapan Allah kasih, kita apa?
bersyukur walhamdulillah, minta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadhil yang lain, Pak. Azan nih. Selesai berarti nih. Masya Allah, alhamdulillah, selesai amanah ana berarti hari ini. Alhamdulillah. Nah, ana Allah Pak ya, Masya Allah. Ini ana awal kunjungan ana ke sini. Ya mudah-mudahan kita mengharapkan pahala dari Allah SWT dan mudah-mudahan ukhuwah ini terus berjalan. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang qudsi, Pak, hadis qudsi. Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal muta'awinina fiyya wal mutazawirina fiyya." Wajib mendapatkan kecintaanku orang yang saling mencintai karena aku. Kita Pak sekarang ana datang ke sini dasar kecintaan aja. Tapi karena Allah, karena kajian kita nih Pak. Wal muta'awinina fiyya, dan saling tolong-menolong gara-gara aku. Yang terakhir apa? Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang saling ziarah. Ana datang ke sini Pak dari Prabu Muli, ziarah bukan? Ziarah. Karena siapa? Allah. Antum ini banyak Pak, ada ikhwan dari Belimbing, ada dari sini, memang dari luar lagi. Tujuannya Pak, kita mendapatkan kecintaan siapa? Allah SWT. Nah, kita tutup sampai sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Apa yang benar datangnya dari Allah SWT, dan apa yang salah datangnya dari anak pribadi, anak beri kesalahan tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.